Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andari Indah Lestari dengan NPM 5019153. Saya berasal dari kelas 5D PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PPKN di SD dengan dosen pengapu yaitu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber belajar PPKN di SD. Pertama, pengertian sumber pembelajaran. Secara umum, pengertian sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Pengertian sumber belajar menurut beberapa ahli, yang pertama, Yusuf Hadi Miarso, segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan dapat memungkinkan terjadinya belajar. Yang kedua, Ejar Dele, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Yang kedua, sumber pembelajaran di SD. Pada dasarnya, sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa belajar. Sumber belajar juga diartikan sebagai segala jenis media, benda, data, fakta, ide, manusia, dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi siswa. Berikut macam-macam sumber pembelajaran di SD. Yang pertama, ada manusia. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Perannya sebagai sumber belajar dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah manusia. Kelompok kedua adalah manusia atau orang yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk menjadi seseorang narasumber. Yang kedua ada e-book. E-book atau buku elektronik adalah buku versi elektronik yang dapat dibaca dengan menggunakan teknologi seperti laptop, komputer, Android, dan lain-lain. Yang ketiga ada perpustakaan digital. Perkembangan teknologi, jaringan, dan digital juga ikut berpengaruh terhadap munculnya konsep perpustakaan atau digital library. Perpustakaan digital dapat diartikan sebagai koleksi atau kumpulan bahan perpustakaan dalam bentuk elektronik. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan yang dimaksud lingkungan yang mampu memberikan pengkondisian belajar. Ketiga ada jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar pada umumnya seperti 1. Pesan, informasi bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Kedua, orang, guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pemimpin lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan, buku, transparasi, film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. Yang keempat, alat atau perlengkapan, perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD atau DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat tulis, obeng, dan sebagainya. Yang keempat ada fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar diantaranya 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, 2. Memungkinkan pembelajaran yang sifat lebih individual, 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, 4. Lebih memantapkan pembelajaran, 5. Memungkinkan belajar secara seketika, 6. Mementingkan penyajian pembelajaran yang lebih